DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengawal 12 program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Hal itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam rapat paripurna penyampaian sambutan perdana Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030 Kamis 20 Februari 2025. Sebagai lembaga legislatif, ia akan mengawal kebijakan yang diambil Pemprov agar selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat Jakarta. Kami percaya dengan pengalaman, kompetensi, serta dedikasi yang tinggi, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan mampu menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih gemilang. Kami juga berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga dengan baik, karena hanya dengan kebersamaan dapat menciptakan kebijakan responsif dan pro rakyat. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewajiban untuk mengawali pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpihak pada kesejahteraan masyarakat, DPRD Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan gubernur terpilih. Demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. DPRD Provinsi DKI Jakarta siap bekerja sama dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa program-program yang diusung dapat berjalan dengan efektif dan transparan, serta memperhatikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kami juga akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta. Di kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung berjanji di 100 hari pertama menjabat sebagai gubernur, ia akan memprioritaskan 12 program yang berpihak kepada masyarakat. Di antaranya penyempurnaan layanan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Mahasiswa Unggul, perluasan akses transportasi, serta peningkatan kenyamanan pejalan kaki, pengembangan Jakarta kini menjadi super aplikasi yang modern. Lalu, perluasan akses air bersih dan air minum, membuka Taman Kota 24 jam sebagai ruang ekspresi sekaligus katalis perekonomian, melaksanakan groundbreaking Transit Oriented Development Blok M dan TOD Bundaran HI. Peningkatan produktivitas dan partisipasi masyarakat di pasar kerja melalui penyelenggaraan job fair, pengendalian banjir berkelanjutan dengan melakukan pengerukan sungai. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan bagi warga Jakarta maupun pendatang melalui berbagai proyek strategis, mengendalikan inflasi pangan menjelang Idul Fitri dan memastikan ketersediaan sembako. Meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga melalui pengelolaan dan pembinaan pusat pelatihan olahraga, dan terakhir memajukan dan serta mengembangkan kebudayaan Betawi. Bapak Ibu sekalian, 100 hari pertama kepemimpinan saya dan Bang Dul. Yang pertama adalah menyempurnakan layanan dasar pendidikan. KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, dan berbagai hal. Persoalan di lapangan tentunya sungguh sangat memprihatinkan. Banyak sekali yang dulu dapat tiba-tiba tidak mendapatkan. Yang harusnya dapat tidak dapat. Untuk itu, saya akan berusaha dengan keras mengembalikan KJP seperti pada periode terakhir yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Pak Ahok pada waktu itu. Jumlahnya adalah 520.000. Dan untuk itu saya memohon dengan sangat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Penyelesaian KJP tidak boleh lagi hanya di satu tempat di Rawabunga. Harus di setiap kecamatan, 44 kecamatan, harus ada ruang untuk menyelesaikan KJP tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah perluasan akses transportasi umum serta peningkatan kenyamanan berjalan kaki di Jakarta. Saya ini hobi sepeda, termasuk bersepeda dan berbagai hal. Maka untuk itu, dengan perlahan dan sungguh-sungguh saya akan meningkatkan tidak lagi menjadi Transjakarta,
tetapi menjadi Trans Jabodetabek. Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan Jakarta, hanya Jakarta saja. Yang menjadi persoalan utama adalah mobilisasi orang pada pagi hari dan pada sore hari ke dan dari masuk dan keluar Jakarta, karena memang masyarakat yang tinggal di saben area seperti di Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan sebagainya, Cianjur bahkan. Untuk itulah perlu pengaturan bersama-sama. Kami nanti akan berdiskusi secara dalam dan mendetail dengan saudara-saudara sekalian dan meminta persetujuan agar ini bisa diterapkan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, pengembangan Jaki menjadi super app yang modern akan kami lakukan. Hotline konseling kesehatan jiwa 24 jam akan kami lakukan. Karena inilah yang menjadi kebutuhan warga Jakarta pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebutuhan air bersih sekarang ini baru kurang lebih 65%. Maka kami merencanakan dalam 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2030 insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendekati mencapai 100% untuk kebutuhan air bersih Jakarta. Sekali lagi untuk itu nggak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah Jakarta tanpa persetujuan Bapak Ibu sekalian. Mari kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami juga akan melakukan aktivasi secara aktif ruang bersama. Contohnya adalah taman. Banyak taman di Jakarta, 2.554 taman secara keseluruhan. Tetapi tidak ada yang buka pada malam hari. Maka kami menginginkan ada taman-taman yang memang kita atur secara baik. Security-nya, lighting-nya, CCTV-nya, UMKM-nya. Agar warga Jakarta tidak lagi perlu mobil curhat, tapi curhatnya di taman saja. Maka dengan demikian, taman menjadi tempat untuk ekspresi, tempat untuk sharing, tempat untuk berbagi, tempat untuk betul-betul menjadi tempat warga Jakarta menyalurkan inspirasi, aspirasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini, saya juga mengusulkan dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama untuk segera melakukan groundbreaking TOD Blok M secara menyeluruh, tidak parsial. Maka apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta tidak boleh setengah-setengah. Termasuk di dalamnya adalah TOD Bundaran HI yang akan dikembangkan menjadi kawasan perekonomian berbasis komunitas dan heritage. Termasuk ke depannya kami akan melaporkan secara komprehensif bekerja sama dengan kementerian terkait, BUMN dan pariwisata kepada Bapak Presiden untuk mengembangkan kota tua. Karena itulah yang menjadi tempat heritage baru bagi Jakarta, tetapi pengembangannya nggak boleh salah dari awal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikutnya yang akan kami lakukan adalah membuat yang namanya job fair di setiap kecamatan. Karena inilah yang menjadi problem serius di Jakarta saat ini adalah masalah lapangan kerja. Ketua, wakil ketua, dan anggota yang kami hormati, persoalan banjir masih menjadi persoalan yang serius bagi kita semua. Malam Imlek yang lalu ketika debitnya lebih dari 100, bahkan 150 sempat, kita mengalami banjir yang cukup lama. Untuk itu, kontinuitas pelaksanaan program yang dulu dilakukan oleh eranya Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, Mas Anies, apakah itu sumur resapan atau kanalisasi ataupun melakukan pengerukan kepada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan, akan kami lakukan. Karena tidak bisa kerja parsial hanya menunggu ketika hujan datang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salah satu persoalan yang serius Jakarta adalah masalah lingkungan. Apapun rorotan sudah harusnya bisa diresmikan oleh pemerintah. Saya akan mengusulkan diresmikan oleh Bapak Presiden. Karena ini pertama kali RDF yang ada di Indonesia
yang kapasitasnya sebenarnya nomor 1 di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, Ramadan. Persoalan klasik yang ada untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri adalah masalah ketersediaan bahan makanan pokok, masalah inflasi, dan tentunya nanti masalah mudik lebaran. Kami akan persiapkan secara sungguh-sungguh dari awal dan pemerintah Jakarta untuk terlibat dengan demikian. Di bidang olahraga secara khusus, kebetulan saya ini memang hobi olahraga, saya akan sungguh-sungguh untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta dari dulu adalah barometernya olahraga. Bahkan saya bermimpi Jakarta ini lebih Persija. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, itulah hal-hal yang ingin kami lakukan. Dan tidak kalah pentingnya, semua kebudayaan etnisitas tetap akan hidup di Jakarta. Sebagai kota global, dan saya berpandangan suatu hari kalau Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta akan menjadi ibu kota ASEAN. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.